Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 340, Yudis yang sakit hati, melihat Rena foto bersama Kenshin. Yudis pun tak terima, ia juga jadi buta akan posisinya saat ini, yang dalam pengawasan polisi. Namun karena cinta adalah masalah perasaan, Yudis yang berpikir masih bisa berbuat. Ia pun berencana akan membuat perhitungan ke Kenshin. Dan di saat itu, ia tenggelam dalam marahnya, tenggelam pula dalam dendamnya. Kaori sendiri, setelah mengetahui keadaan Kenshin, dan pembicaraan ayahnya itu selesai, Kaori pun bilang ke mamanya, "Ma, kalau gitu, Kaori ke London saja ya Ma." Melihat Kenshin langsung, namun mamanya itu menjawab, "Jangan Kaori, kan tadi mamanya Mas Kenshin bicara sama kamu. Kamu nggak boleh ke sana. Jadi baiknya kamu di rumah saja." Kaori menjawab, "Tapi kan Kaori nggak enak Ma. Masa nggak menjenguk Kenshin? Hanya bicara lewat video. Sedang Kenshin sakit di sana." Mamanya menyahut, "Nah kalau gitu, kemarin-kemarin kamu kemana? Waktu dia di sini kamu marah. Malah Mas Kenshin disuruh pulang. Sekarang dia jauh, kamu minta ke sana. Kaori kamu udah dewasa. Jangan mirip anak kecil lagi. Apalagi kamu, sebentar lagi akan menikah." Kaori menjawabnya, "Ya tahulah Ma, kalau Kaori udah dewasa, kan kemarin Kaori nggak marah. Cuman menggoda Kenshin aja. Gimana perasaannya?" Waktu Kaori acuhkan bentar, ternyata dia nggak marah. Mamanya membalasnya, "Ya kalau gitu, kalau kamu sudah tahu Mas Kenshin, kamu di rumah saja, jangan keluar negeri. Entar kalau ada apa-apa sama kamu, malah repot jadinya." Kaori pun mendengar mamanya, dan tak jadi melanjutkan akan rencananya ke sana. Kemudian, satu hari telah berlalu. Kini di hari Jumat, pekerjaan kembali dilakukan. Iwan masih sama, kerja cleaning service. Di tempatnya yang semula, Iwan pun belum mengetahui kalau Kenshin keluar negeri. Apalagi dalam perawatan, karena aksiden kemarin. Dan Iwan yang bekerja saat ini, tiba-tiba didatangi Susanti, mantan ceweknya sendiri, yang sekarang kerja kantoran. Susanti itu mendekati, sembari bilang ke Iwan, "Halo Sai, selamat pagi. Kamu rajin sekali ya." Iwan pun terkejut. Susanti memanggilnya sayang, seperti sudah balikan. Dan Iwan yang mendengar itu, ia pun menjawabnya, "Kamu Susanti, kok panggil gua seperti itu? Bukannya kamu sudah punya pacar sendiri? Kita pun sudah lama putus hubungan. Jangan panggil gitu ya, entar nggak enak didengar orang." Susanti menyahutnya, "Halah Sai, emang apa kata orang? Kan aku emang pingin balikan sama kamu." Iwan menjawabnya, "Jangan Susanti, kerjaku cleaning service. Aku nggak banyak uang, motorku masih lama, masih belum ganti. Sama seperti dulu, entar kamu malu jalan denganku. Aku pun pasti nggak bisa kalau makan di restoran." Susanti menjawabnya, "Kamu masih merendah saja Wan. Bukannya kamu temannya tuan muda ya, yang bernama Kenshin itu? Kan kamu bisa minta kerja lagi, yang jabatannya tinggi. Katanya kamu saja yang nggak mau. Masih pilih cleaning service. Emang mau menyelidiki lagi ya? Kan sudah nggak ada masalah di sini." Iwan menjawabnya, "Ya emang nggak ada masalah Susanti. Kan yang gua bisa kerja cuman cleaning service saja. Semenjak dulu pula." Susanti pun bilang, "Apa kamu gini terus Wan? Nggak pingin berubah? Paling nggak kan kalau kamu menerima tawaran untuk kerja lebih tinggi, gajimu kan bisa banyak, lu bisa beli mobil, jadi bisa mengajakku makan di restoran." Susanti merayu-rayu Iwan, karena ada maksudnya, namun Iwan belum menjawabnya, ia masih sibuk dengan kerjanya. Dan Susanti pun kembali, ia bekerja di kantornya. Kemudian cowoknya bilang, "Gimana Susanti, apa lu udah bisa menggoda mantan lu itu?" Susanti menjawabnya, "Sabar saja Sai, gua tahu Iwan itu seperti apa orangnya. Gua udah mengenalnya lama, tenang aja, entar lama-lama dia tergoda." Cowoknya membalas, "Baguslah kalau gitu, kalau dia sudah mau balikan sama kamu, pasti Iwan menurut apa kata lu. Kita bisa memanfaatkannya."
Rupanya Susanti, ia mengincar Iwan untuk dijadikan jalan. Rencana yang mereka buat, yang masih disembunyikan. Hingga waktu pun berjalan. Kini menginjak tengah hari. Para karyawan sudah istirahat. Di lain tempat, Kauri yang di kantornya, menjalani aktivitasnya, yang seperti biasanya. Dan di saat ini, Kauri dan tim kerjanya, ada jadwal pertemuan dengan mitra perusahaan. Dan hari itu rencananya, dilakukan di hotel ternama. Karena klien yang akan ditemui, adalah seorang traveler, pemilik bisnis properti, dan punya hotel bintang 5. Orang itu pun meminta, agar pertemuannya, digelar di salah satu hotelnya. Kauri yang sebelumnya, diundang bersama rekan kerjanya. Mereka pun mengiyakan, apalagi yang akan ditemui, adalah seorang wanita, yang menjadi direkturnya. Kauri pun tak masalah, ia akan hadir ke tempatnya. Dan hari ini, di jam istirahat ini, Kauri dan temannya berangkat. Mereka ke tempat lokasi, ke hotel yang dimaksud itu. Tak berselang kemudian, Kauri dan temannya tiba. Mereka disambut dengan hangat. Direktur wanita itu menyapa, dengan ramah dan senang. Kauri pun sama, ia dan temannya, membalas dengan senyuman. Dan Kauri pun dipersilahkan, menuju ke ruang pertemuan, yang ada di lantai 2. Kauri dan temannya berjalan. Di saat itu tak sengaja, ada yang mengenal Kauri, melihatnya sembunyi-sembunyi. Rupanya tak disangka, tak dikira sebelumnya, tak direncana juga. Yudis Dirgantara, yang baru keluar penjara, ada di sini. Ia di tempat hotel ini. Dan Kauri tak mengetahui. Yudis pun bertanya, ada apa gerangan? Wanita itu ke sini. Dia kan ceweknya cleaning service itu. Yudis yang masih dendam. Ia yang menyimpan marahnya, tak terima akan berita semalam tentang fotonya Rena. Benaknya pun bicara, cleaning service itu memang kurang ajar sekali. Sudah punya cewek cantik, masih mendekati Rena. Kalau gitu awas saja, gua balas perbuatanmu. Yudis pun tiba-tiba punya rencana tak diduga, akan membuat Kenshin merasakan yang sama. Dan Yudis pun segera menemui temannya, yang di lobi hotel ini. Yudis memulai rencananya. Sementara itu, direktur yang bernama Kalia, ternyata pula, adalah temannya Yudis, yang juga mitra kerja lamanya. Yudis ke sini tujuannya, untuk bicara tentang usahanya, yang lagi berjatuhan. Karena Kalia orang yang baik. Dia yang juga pengusaha, yang suka membantu orang. Kalia meski tahu sendiri, Yudis baru berurusan dengan polisi. Baru di penjara pula, Kalia itu masih berprasangka baik. Ia pun masih mau membantu. Dan Kalia semenjak kemarin, ia berjanji pada Yudis, memberikan proyek baru. Makanya saat ini, Yudis pun ke sini. Dan Kalia sendiri, setelah mengantarkan Kauri ke ruang pertemuan VIP, ia pun keluar sebentar, menuju tempat lobi, untuk menemui orang yang menunggunya. Termasuk pula si Yudis. Kalia saat itu bilang, akan meeting sebentar. Dan di saat yang demikian, Yudis pun minta bantuan. Ia bicara pada Kalia. Yudis mengutarakan maksudnya. Setelah mendengar permintaan Yudis, Kalia pun merasa terheran. Jadi merasa aneh sekali. Kok Yudis minta kayak gitu? Padahal sudah punya cewek sendiri. Namun, karena Yudis yang memohon, ingin dibantu sekali, Kalia temannya itu pun akhirnya mengiyakan. Ia menuruti saja permintaan Yudis. Meski terasa tak enak, sangat janggal dilihat, namun ia menyetujui. Yudis pun langsung senang. Rencananya akan berjalan. Sedang temannya tak mengerti, kalau Yudis punya tujuan, akan menjebak Kauri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya